Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pendekatan pembelajaran menulis di SD. Di sekolah dasar, pembelajaran menulis menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Dalam pembelajaran di SD, siswa hendaklah diarahkan untuk mengembangkan intuisi dirinya sendiri. Kata, kalimat, paragraf, bahkan tulisan harus bernuansa kekinian. Sumber bahasa yang digunakan oleh guru sebaiknya juga harus mengacu ke minat dan harapan siswa. Dalam pembelajaran bahasa, banyak strategi pembelajaran yang tersedia. Namun, mengapa banyak guru bahasa Indonesia yang masih kesulitan dalam memvariasikan strategi pembelajaran bahasa Indonesia? Adapun strategi meliputi pendekatan, metode, dan juga teknik. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan adalah konsep dasar yang meliputi metode dengan cakupan teoritis tertentu. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Yang kedua, metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang dapat difokuskan kepada pencapaian tujuan. Yang ketiga, metode. Metode adalah teknik pembelajaran yang diturunkan secara aplikasi atau diterapkan. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Di sekolah dasar, pembelajaran menulis memiliki beberapa karakteristik antara lain setiap guru keterampilan menulis harus sudah memahami karakteristik keterampilan menulis karena sangat menentukan dalam ketetapan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian keterampilan menulis. Guru yang bersangkutan perlu menyusun perencanaan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran menulis yang akurat, bervariasi dan juga menarik. Ada 4 karakteristik keterampilan menulis yang sangat menonjol. Yang pertama, keterampilan menulis memiliki kemampuan yang kompleks atau sulit. Yang kedua, keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktek. Yang ketiga, keterampilan menulis bersifat mekanistik atau sesuai prosedur dan ketentuan baku. Yang keempat, penguasaan keterampilan menulis harus melalui kegiatan yang bertahap atau akurat. Dalam pembelajaran menulis di sekolah dasar terdapat pendekatan yang dapat digunakan menurut PKW pada tahun 2015, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pembelajaran menulis menurut pendekatan ini berorientasi pada produk dan menganggap kegiatan menulis sebagai kegiatan individual atau kegiatan yang dilakukan perorangan. Yang kedua, yaitu pendekatan modern. Pendekatan modern, keterampilan menulis tidak hanya meningkatkan pada hasil atau produk, akan tetapi menekankan bahwa keterampilan menulis menjadi pekerjaan yang dilakukan melalui suatu proses, di mana dalam proses tersebut melalui berbagai tahapan baik yang bersifat fisik maupun mental dari setiap individu. Dalam Pitoyo pada tahun 2015 menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses menulis secara garis besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Dalam tahapan ini, kegiatan yang dilakukan seseorang adalah mengidentifikasi apa yang ditulis, membuat tujuan, merencanakan organisasi naskah, dan juga mengumpulkan bahan. Yang kedua, penulisan. Dalam tahapan penulisan, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang adalah menulis konsep, memperbaiki, dan juga melengkapi bahan penulisan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Yang ketiga, yaitu revisi. Pada tahap revisi, kegiatan yang lebih banyak dilakukan oleh seseorang yang menulis adalah memperhalus tulisan, yaitu dengan melakukan revisi atau perbaikan ejaan, tanda baca, diksi atau pilihan kata, susunan. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah metode dan langkah-langkah pembelajaran menulis di sekolah dasar. Nah, metode pembelajaran menulis di sekolah dasar yang pertama yaitu metode kupas rangkai suku kata. Metode kupas rangkai suku kata ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses pembelajaran menulis dengan metode ini akan diawali dengan pengenalan suku-suku kata seperti babi bu bebo atau caci picejo misalnya. Langkah yang kedua yaitu suku-suku kata tersebut kemudian dirangkaikan menjadi kata-kata yang bermakna. Misalnya kata dea ya, kata dea ya dirangkaikan dengan suku kata du menjadi dadu, atau suku kata kaaka dirangkaikan dengan suku kata caca akan menjadi kata kaca. Begitu dengan suku kata beata dirangkaikan dengan suku kata caca akan menjadi suku kata baca misalnya. Langkah yang ketiga dalam metode ini yaitu dilanjutkan dengan proses perangkaian kata menjadi suatu kata atau kalimat sederhana. Misalnya suku kata beaba dan caca dirangkaikan menjadi kata baca, lalu suku kata buku dirangkaikan dengan suku kata kauku menjadi kata buku, maka terbentuklah kalimat dari dua kata yaitu baca buku. Langkah yang keempat dalam metode ini adalah menyatukan kegiatan perangkaian dengan kegiatan pengucapan. Nah, dalam menulis suatu kalimat akan terbentuk kata-kata, dan dalam kata-kata itu terdapat suku-suku kata yang telah dipelajari sebelumnya oleh peserta didik. Nah, dalam menyatukan kegiatan perangkaian dan pengucapan, ada langkah-langkah yang
perlu diperhatikan yang pertama itu pengenalan struktur kalimat, yang kedua proses analitik di mana anak-anak diajak untuk mengenal tentang konsep kata. Yang ketiga, kalimat utuh yang menjadi bagian untuk pembelajaran membaca permulaan diuraikan menjadi kata-kata. Dan tahap selanjutnya yaitu anak-anak didorong untuk melakukan kerja sintesis atau menyimpulkan. Dan langkah yang kelima, melalui proses menyimpulkan ini, anak-anak akan menemukan kembali wujud struktur semula yaitu sebuah kalimat utuh. Metode pembelajaran menulis yang kedua yaitu metode SAS atau Structural Analytic Synthetic. Nah, metode SAS ini atau Structural Analytic Synthetic ini biasanya digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa di sekolah dasar. Tujuannya agar peserta didik dapat berusaha menggunakan bahasa Indonesia secara baik. Metode SAS atau metode Structural Analytic Synthetic ini juga sesuai dengan prinsip ilmu bahasa di mana memandang bahwa kalimat sebagai satuan bahasa untuk berkomunikasi. Yang kedua, metode ini mempertimbangkan pengalaman bahasa anak. Selain itu, metode SAS ini juga sesuai dengan prinsip inquiry. Ajaran menulis yang ketiga adalah metode abjad. Nah, dalam metode abjad ini, siswa akan mulai belajar abjad dengan membaca beberapa huruf. Misalnya dari huruf A sampai Z, jika anak dapat membaca beberapa huruf secara terpisah, anak dapat mulai menulis huruf yang menurutnya paling mudah. Setelah anak-anak dapat menulis huruf secara terpisah, mereka akan diajarkan untuk merangkaikan huruf tersebut menjadi suku kata lalu menjadi kata. Dalam metode abjad ini, setelah anak-anak bisa menulis huruf-huruf lekas, dilanjutkan dengan belajar menulis rangkaian huruf yang berupa suku-suku kata. Lalu, anak dapat diberikan pengenalan untuk kalimat-kalimat sederhana. Nah, dalam metode abjad, guru perlu memberikan contoh-contoh perangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata-kata menjadi kalimat. Nah, dalam pemberian contoh ini, guru perlu mengupayakan dengan menyesuaikan prinsip pendekatan spiral, pendekatan komunikatif, dan juga pengalaman berbahasa pada anak. Sehingga pemilihan bahan ajar untuk pembelajaran menulis di sekolah dasar ini hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Atau guru dapat memberikan contoh-contoh dari hal-hal yang dekat atau familiar dengan siswa menuju hal-hal yang sulit. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan menulis permulaan. Dimulai dengan pengenalan huruf, yaitu anak akan dikenalkan pada bentuk tulisan serta bagaimana cara melafalkannya dengan benar untuk melatih indera dari peserta didik dalam mengenal dan juga membedakan bentuk dan lambang-lambang tulisan. Kemudian, guru akan menunjukkan gambar sebagai contoh, misalnya terdapat dua gambar anak laki-laki disertai dengan nama sebagai keterangan. Lalu melalui proses tanya jawab, secara berulang-ulang anak diminta untuk menunjukkan nama serta keterangan yang bersesuaian dengan gambar yang telah diberikan. Langkah yang keempat yaitu guru akan menuliskan kedua bentuk tulisan atau keterangan dari gambar yang telah diberikan dan anak diminta untuk memperhatikannya. Kemudian setiap tulisan ini akan dianalisis kembali oleh peserta didik. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan menulis, yaitu latihan. Yang pertama yaitu latihan memegang pensil dengan posisi yang benar. Yang kedua melatih gerakan tangan. Yang ketiga latihan menjiplak, yakni menirukan atau menebalkan tulisan dengan menindas tulisan yang telah ada. Yang keempat yaitu latihan menghubungkan tanda-tanda titik yang membentuk tulisan. Yang kelima latihan menatap bentuk tulisan. Yang keenam latihan menyalin tulisan. Dan yang ketujuh latihan menulis halus. Yang kedelapan yaitu latihan dikte, di mana guru akan mendikte teks, kemudian siswa akan menuliskan berdasarkan apa yang ia dengar. Kemudian latihan melengkapi tulisan yang sengaja dihilangkan, misalnya huruf, suku kata, dan kata. Kemudian anak-anak akan menuliskan nama-nama benda yang terdapat dalam gambar. Kemudian anak-anak akan mengarang sederhana dengan bantuan gambar. Ini akan melatih kemampuan menulis peserta didik. Selanjutnya, hubungan menulis dengan keterampilan lainnya. Jadi, kegiatan menulis atau keterampilan berbahasa yaitu menulis memiliki kaitan erat dengan keterampilan berbahasa lainnya. Nah, kegiatan menulis ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan keterampilan membaca, di mana kegiatan menulis ini perlu dibarengi dengan kegiatan membaca yang baik. Peserta didik akan dapat menulis dengan baik apabila peserta didik memiliki kemampuan membaca yang baik pula, di mana keterampilan menulis ini membutuhkan pengetahuan dan ide-ide yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan nantinya. Nah, ide-ide atau pengetahuan ini dapat diperoleh dari kegiatan membaca itu sendiri, sehingga ini menunjukkan adanya hubungan antara kegiatan menulis atau keterampilan menulis dengan keterampilan berbahasa lainnya, yaitu keterampilan membaca. Di mana keterampilan membaca juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan juga memperbanyak perbandarahan kata bagi pembaca. Nah, banyaknya kosakata yang dikuasai oleh pembaca atau peserta didik ini juga dapat berpengaruh pada kelancaran peserta didik dalam menulis. Gimana dengan menulis?
di mana dengan rajin membaca, peserta didik akan lebih mudah menuangkan ide-idenya dibantu dengan perbendaharaan kosakata yang telah ia miliki sebelumnya. Materi yang berikutnya adalah model dan teknik dalam pembelajaran menulis. Yang pertama adalah model example non-example. Example non-example adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh sebagai berikut. Yang pertama, guru mempersiapkan gambar gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat OHP. Yang ketiga, guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa. Yang keempat, melalui diskusi kelompok 2-3 siswa, hasil diskusi tersebut atau hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Yang kelima, tiap kelompok diberikan kesempatan membacakan hasil diskusinya. Yang keenam, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir adalah dengan membuat kesimpulan bersama-sama. Yang berikutnya adalah model pembelajaran menulis dengan pendekatan proses. Yang pertama, pra-menulis. Pra-menulis adalah tahap persiapan untuk menulis. Adapun hal-hal yang harus dilakukan siswa dalam tahap ini adalah yang pertama, dengan memilih topik. Dan yang kedua adalah mempertimbangkan tujuan, bentuk, dan pembacaan. Yang ketiga, memperoleh dan menyusun ide-ide. Tahap yang kedua adalah tahap menulis draft, di mana siswa diminta hanya mengekspresikan ide-ide mereka ke dalam tulisan kasar. Dan tahap yang ketiga adalah tahap merevisi, yaitu di mana siswa memperbaiki ide-ide mereka dalam karangan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa pada tahap-tahap ini adalah membaca ulang seluruh draft dan berbagi pengalaman tentang draft kasar karangan mereka dengan teman-teman dalam kelompok. Tahap yang keempat adalah merevisi, yaitu mengubah tulisan dengan memperhatikan komentar atau masukan dari teman maupun guru. Tahap yang kelima adalah menyunting, di mana tahap ini membuat perubahan-perubahan aspek mekanik karangan siswa dan memperbaiki karangan mereka dengan memperbaiki ejaan atau kesalahan mekanik yang lainnya. Tahap yang keenam adalah tahap publikasi, di mana tulisan mereka dalam bentuk yang sesuai atau berbagi tulisan dengan membagi tulisan dengan pembaca yang telah ditentukan. Model berikutnya adalah model pembelajaran menulis imajinatif. Dalam proses pembelajaran menulis imajinatif ini, siswa diajarkan untuk menguasai kompetensi menulis mengarang secara bebas berdasarkan imajinasinya. Tahapan yang pertama adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan secara singkat cara membuat tulisan atau sebuah karangan. Yang ketiga adalah guru memberikan kertas sejumlah dengan siswa. Yang keempat adalah setiap siswa membuat tulisan dengan daya cipta dan kreasinya sendiri. Yang kelima, setelah selesai, guru menunjukkan salah satu siswa untuk menampilkan atau membacakan hasil tulisan atau karangannya. Tahapan yang keenam adalah setiap satu siswa selesai langsung diberikan aplaus atau tepuk tangan, dan siswa yang lain diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau pendapat, kritik atau saran atau karangan siswa tersebut. Tahapan yang ketujuh, guru menunjukkan siswa lain atau menawarkan siswa lain yang menyatakan siapa yang akan membacakan karangannya. Dan yang kedelapan adalah demikian seterusnya sampai seluruh siswa menampilkan atau membacakan hasil karangannya. Yang kesembilan adalah evaluasi, yaitu meliputi isi, karangan, kalimat, pilihan kata, penggunaan ejaan, tanda baca, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bersama-sama membuat kesimpulan. Baik, yang berikut mengenai strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa. Strategi pembelajaran menulis dengan lintas keterampilan berbahasa sebagaimana dijelaskan Sukma dan Puspita pada tahun 2023 dalam buku Keterampilan Membaca dan Menulis menekankan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, menulis harus terintegrasi dengan keterampilan berbahasa lain seperti membaca, berbicara, dan menyimak agar siswa memiliki sumber ide dan kemampuan berargumentasi. Yang kedua, kegiatan membaca teks model menjadi dasar untuk memahami struktur dan ciri bahasa tulisan. Yang ketiga, diskusi, lisan, dan refleksi membantu siswa mengembangkan gagasan serta memperkaya kosakata. Yang keempat, proses menulis dilakukan bertahap melalui penyusunan draft, revisi, dan publikasi dengan dukungan umpan balik dari guru maupun teman sebaya. Dan yang kelima, integrasi keterampilan bahasa ini mampu meningkatkan motivasi, partisipasi aktif, serta kualitas tulisan siswa secara komprehensif.